Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga Bapak Ibu, teman-teman dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di workshop pelatihan kita di hari ini terkait melaksanakan pembayaran transaksi money market. Nah, sebelum saya memulai pelatihan kita di pagi hari ini, izinkan saya untuk memulai dengan sebuah pantun nih Bapak Ibu. Pergi ke pasar membawa duren, tidak lupa membeli nasi. Untuk Bapak Ibu yang keren, izinkan saya presentasi. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Yosefin Kria, lahir di Jakarta 19 November 1996, di mana saya sudah memulai karir saya dari 2017, tapi untuk posisi saat ini sebagai Associate Officer di Money Market Transaction Services di PT Bank Sentral Asia dimulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ya, supaya Bapak Ibu kita mengenal lebih dekat satu dengan yang lainnya, mungkin boleh nih gantian dari Bapak Ibu untuk melakukan perkenalan diri. Dimulai dari Bu Sofi mungkin. Ya, terima kasih Bu Sofi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelatihan kita di hari ini, Bapak Ibu, pada proses nanti izinkan saya menginformasikan nih Bapak Ibu, di mana kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi dengan potensi terjadi bahaya di kita saat ini. Maka mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat mengetahui ini pintu darurat yang akan digunakan jika terjadi bencana. Lalu juga untuk mengetahui titik kumpul yang akan nanti kita gunakan jika memang terjadi bencana. Lalu mohon bantuan Bapak Ibu agar acara pelatihan kita ini berjalan dengan lancar untuk dapat memulai pelatihan ini dengan tepat waktu. Di mana nanti pada saat pelatihan mungkin kita akan ada sesi break. Dimohon untuk segera kembali ke tempatnya sesuai dengan waktu yang kita sepakati di awal. Lalu juga mohon bantuannya untuk men-silent telepon genggam agar tidak mengganggu pelatihan kita di hari ini. Lalu juga Bapak Ibu untuk selalu menjaga kebersihan supaya acara pelatihan kita ini dengan lancar dan nyaman. Lalu toilet juga bisa Bapak Ibu gunakan, ada di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu. Ya. Tema pelatihan kita pada hari ini terkait melaksanakan pembayaran transaksi money market sesuai dengan SKKNI nomor 178 tahun 2022 dengan kode unit K66 SPP 060012. Nah, tujuan pelatihan kita pada hari ini Bapak Ibu diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu teman-teman dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan melaksanakan pembayaran transaksi money market secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin sebelum kita masuk benar-benar ke money marketnya, sebelumnya ini saya bawa sebuah gambar apa yang bisa Bapak Ibu lihat. Ya, di kolom chat sudah banyak ya Bapak Ibu, ada pasar, penjual, dan pembeli. Nah, sebenarnya sama dengan pasar tradisional. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini terkait money market atau pasar uang, sama halnya dengan pasar tradisional nih Bapak Ibu, di mana di sana ada penjual dan ada pembeli. Tapi yang akan ditransaksikan bukan lagi ikan, buah, atau sayur-sayuran, melainkan uang yang akan ditransaksikan. Lalu secara konteks variabelnya, gambaran umum unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pembayaran transaksi money market. Lalu secara peralatan dan bahan yang perlu kita siapkan di sini ada aplikasi sistem treasury untuk mendukung transaksi treasury. Lalu juga ada aplikasi
sistem bayaran. Di sini akan ada aplikasi RTGS, BIS 4, lalu ada mesin pengolah data, aplikasi pengolah data yang bisa kita gunakan. Di sini kita ambil contoh menggunakan Microsoft Excel. Lalu juga ada alat komunikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi terkait penyelesaian transaksi treasury. Ada juga alat hitung dan alat cetak. Sedangkan untuk bahan yang kita butuhkan di sini ada deal blotter, deal slip, dokumen konfirmasi transaksi, dan alat tulis kantor. Ya, lalu kita masuk ke nih Bapak Ibu ke sikap kerja apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dalam melakukan penyelesaian transaksi money market, di mana kita harus bertanggung jawab, disiplin, dan juga teliti. Dan aspek kritisnya di sini adalah ada dua. Yang pertama yaitu teliti, akurat, dan patuh dalam melaksanakan pembayaran transaksi money market. Yang kedua adalah cermat dan tepat dalam menyusun laporan. Nah, untuk mendukung agar pelatihan ini Bapak Ibu dapat tersampaikan dengan baik, di sini ada 3 poin utama, di mana akan ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang Bapak Ibu butuhkan nanti untuk dapat dipraktekkan di dunia kerja. Yang pertama, untuk pengetahuannya, nanti kita akan membahas mengenai pengetahuan money market, lalu juga ke proses pembayaran administrasi, dokumentasi, dan pelaporannya. Dan yang terakhir adalah perlakuan akuntansinya, terutama terkait transaksi money market. Di mana di sini kalau kita bisa bahas nih Bapak Ibu terkait pengertian pasar uang sendiri adalah tempat perdagangan melakukan transaksi jual beli dalam bentuk surat berharga atau sekuritas keuangan dalam jangka waktu yang pendek, hanya sampai dengan 1 tahun untuk jangka waktunya. Instrumennya sendiri, Bapak Ibu, di sini mungkin ini adalah instrumen yang akan sering Bapak Ibu temui, di mana di sini ada pasar uang antar bank. Di sini lebih ke pinjam-pinjaman uang dengan bank konvensional. Lalu juga ada pasar uang syariah, ini pinjam-pinjam uang dengan bank syariah. Lalu juga ada repurchase agreement atau repo biasa kita sebutnya. Dimana kalau untuk repo ini konsepnya sama, pinjam-pinjam uang juga, tapi di sini ada barang yang kita jaminkan. Lalu juga ada term deposit BI dan juga depo BI, dimana di sini pelakunya adalah dengan Bank Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal nih Bapak Ibu pasar uang itu apa, terus jenis-jenis produknya, kita masuk ke proses pembayarannya, di mana di sini ada 3 aplikasi utama yang kita gunakan untuk memproses pembayaran money market. Yang pertama yaitu BIRTGS, ini untuk transaksi PUAP biasanya yang tidak memiliki jaminan surat berharga. Dan biasanya dalam mata uang IDR. Terus juga ada aplikasi Swift, di mana di sini untuk transaksi mata uang falas. Dan yang terakhir adalah BIS 4, adalah untuk melakukan pembayaran transaksi money market yang memiliki jaminan surat berharga yang perlu ditata usahakan. Lalu yang terakhir, terkait perlakuan akuntansinya akan seperti apa. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman perlu notes di mana dalam menyusun perlakuan akuntansi ini yang perlu kita perhatikan ada 4 poin di sini. Yang pertama, rekening pasar uang yang tidak dibatasi kemungkinan akan pada neraca sebagai bagian dari kas perusahaan. Lalu yang kedua, perlakuan akuntansi money market dipengaruhi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu juga perlakuan akuntansinya nanti akan dipengaruhi oleh peraturan dari regulator pasar modal. Dan yang terakhir tentunya juga akan dipengaruhi oleh surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke keterampilan dan sikap kerja Bapak Ibu yang mungkin nanti dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman ketika mengimplementasikan praktek kerjanya di dunia kerja. Yang pertama, yaitu mengoperasikan aplikasi sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran atau penyelesaian transaksi money market secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu juga terampil untuk menggunakan internet, aplikasi untuk mengakses dan menyampaikan informasi secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, lakukan komunikasi
yang baik, baik itu secara internal maupun eksternal, secara teliti, disiplin, dan juga tanggung jawab. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai pemaparan materi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau mencoba menjawab dulu dari pertanyaan Pak Tommy? Iya, Pak Adit, terima kasih. Ya, betul. Jadi memang nambahin dikit ya, Bapak Ibu, jawaban dari Pak Adit sudah sesuai. Jadi untuk cut off transaksi money market sendiri jika melalui RTGS adalah jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktek kerja. Namun, sebelum kita masuk ke praktek kerja, ada beberapa langkah kerja yang harus saya jelaskan dulu di awal, di mana tujuan utama kita adalah agar Bapak Ibu dapat mengoperasikan aplikasi sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran penyelesaian transaksi money market secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Di mana secara langkah-langkahnya dimulai ketika deal itu masuk, maka kita harus melakukan trade validation, di mana di sini kita memeriksa apakah dealnya sudah sesuai, SSI-nya sudah sesuai, atau jika diperlukan laporan CTP, CTP-nya pun sudah dilaporkan. Lalu di sini juga ada confirmation and matching process, di mana kita mengirim konfirmasi counterparty dan juga melakukan pencocokan nih dengan konfirmasi yang dikirimkan dari counterparty. Dan yang terakhir di sini adalah melakukan settlement transaksi, di mana settlement transaksi ini tadi kita melakukan bayaran menggunakan payment gateway yang ada seperti BI-RTGS, BIS4 ataupun menggunakan SWIFT tadi. Oke, lalu kita masuk ke kesimpulan nih Bapak Ibu, di mana di sini ada 3. Yang pertama, deal slip diverifikasi dengan transaksi yang tercantum dalam sistem treasury atau print out billing system atau konfirmasi tertulis dari counterparty untuk memastikan kesesuaian transaksi. Yang kedua, pembayaran transaksi money market kepada counterparty diinput pada sistem sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir, penyampaian dan penerimaan dokumen transaksi dan dokumen pendukungnya dicatat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, langsung kita masuk ke evaluasi Bapak Ibu, supaya di sini Bapak Ibu lebih memahami apa yang tadi kita sudah paparkan dari awal sampai dengan kesimpulan tadi, di mana yang pertama, kan cara melakukan pembayaran transaksi money market. Lalu yang kedua, Bapak Ibu di sini bisa mempraktekkan cara melakukan pembayaran transaksi money market. Nah, untuk evaluasi ini saya berikan waktu 30 menit. Mungkin Bapak Ibu bisa kerjakan, nanti dikumpulkan kembali ke kami melalui Google Drive. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman lebih baik lagi terkait transaksi money market, sebagai tugas tambahan, Bapak Ibu bisa membuat mind map atas transaksi-transaksi money market yang tadi sudah dipaparkan di awal. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penghujung acara kita di hari ini. Di mana tadi di awal kita sudah mencoba memaparkan pengetahuan, sikap kerja, dan juga keterampilan yang harus dimiliki Bapak Ibu kerja nanti. Harapannya dengan pemaparan materi di hari ini bisa berguna nih untuk diimplementasikan Bapak Ibu nantinya. Sekian untuk pemaparan materi di hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.